semuanya, saya Sherly Isabel Turnu, NPM 312300123 dari kelas 7B. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pemerolehan bahasa kedua, khususnya teori Stephen Krashen, yaitu input hipotesis. Dan saya juga akan membandingkannya dengan teori universal grammar dari Noam Chomsky. Nah, kita semua pasti pernah belajar bahasa kedua, misalnya bahasa Inggris. Tapi kenapa ya ada orang yang cepat sekali fasih, sementara ada juga yang butuh waktu yang lama untuk bisa fasih di dalam berbicara bahasa kedua. Nah, teori Krashen dan Chomsky bisa membantu kita untuk menjawab akan pertanyaan-pertanyaan itu. Pemerolehan bahasa kedua secara sederhana adalah proses memahami menggunakan bahasa secara alami tanpa disadari. Jika bahasa pertama diperoleh sejak kecil melalui interaksi, maka bahasa kedua dipelajari setelah bahasa pertama. Misalnya, seseorang yang berbahasa Indonesia, kemudian dia ingin belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa-bahasa lainnya. Menurut Rod Ellis, semua bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu itu disebut sebagai bahasa kedua. Namun, Chomsky menolak pandangan ini karena ia berpendapat bahwa pemerolehan sejatinya hanya terjadi pada bahasa pertama karena kemampuan berbahasa adalah bawaan sejak lahir. Nah, pandangan Stephen Krashen berbeda dari Chomsky. Krashen berpendapat bahwa bahasa kedua juga bisa diperoleh secara alami selama kita mendapat masukan bahasa yang bisa dipahami. Krashen membedakan dua hal penting, yakni yang pertama adalah pemerolehan atau acquisition, di mana hal ini terjadi secara alami tanpa sadar dan lewat kebiasaan seperti mendengar dan berbicara. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran atau learning, terjadi secara sadar, misalnya ketika belajar grammar di kelas. Kemudian menurut Krashen, pemerolehan lebih efektif karena membuat kita bisa berbicara secara spontan, bukan sekedar tahu aturannya saja. Teori terkenalnya adalah input hipotesis, yang menjelaskan bahwa seseorang akan memperoleh bahasa jika menerima input yang sedikit lebih tinggi kemampuannya, lebih tinggi dari kemampuan yang diperolehnya saat ini. Nah, ia menyebutkannya itu dengan rumus I+1. I artinya bahasa yang sudah kamu peroleh dan 1 artinya bahasa selanjutnya. Nah, misalkan kamu sudah memahami she is reading a book, lalu kamu mendengar kalimat she was reading a book yesterday. Kamu sudah bisa menebak maknanya lewat konteks. Nah, kemudian Krashen juga memperkenalkan konsep affective filter, yaitu penyaring emosional. Kalau misalnya kita gugup, takut, atau malu, maka input bahasa tidak akan bisa terserap. Tetapi kalau suasananya nyaman dan menyenangkan, proses pemerolehan akan berjalan lebih baik. Krashen juga menekankan bahwa pentingnya lingkungan alami, seperti tinggal bersama penutur asli atau karena interaksi nyata lebih efektif daripada hanya belajar struktur di kelas saja. Nah, kemudian perbandingannya dengan teori Chomsky, menurut Chomsky sendiri, manusia itu lahir dengan alat bawaan bernama Language Acquisition Device atau LAD, yang membuat kita bisa memahami bahasa sejak kecil. Namun kemampuan itu hanya aktif pada masa kanak-kanak. Setelah itu, bahasa kedua lebih bersifat pembelajaran dan bukan pemerolehan. Jadi perbedaannya, kalau pandangan Krashen, dia menekankan bahwa pengalaman dan input dari lingkungan. Sedangkan kalau dari Chomsky, dia menekankan bahwa faktor bawaan itu dari otak manusia. Meski begitu, keduanya tidak harus dipertentangkan. Chomsky menjelaskan mengapa manusia bisa berbahasa, sedangkan Krashen menjelaskan bagaimana bahasa diperoleh dalam praktiknya. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa teori Krashen input hipotesis memberi dasar kuat tentang pemerolehan bahasa kedua secara alami melalui masukan yang bisa dipahami dan lingkungan yang mendukung. Sementara menurut pandangan Chomsky, dia mengingatkan bahwa kemampuan berbahasa sudah tertanam dalam diri manusia sejak ia lahir.
Nah, kedua pandangan ini saling melengkapi karena potensi bawaan dari Chomsky bisa berkembang optimal jika mendapatkan input dan pengalaman seperti yang dijelaskan oleh pandangan dari Krashen. Nah, demikian penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.